gimana permainannya tadi? Kak Hasan dan Kak Hendra, silakan. Yang pertama pastinya saya dan Badan ucap syukur alhamdulillah kita bisa melewati partai semifinal dan alhamdulillah kita bisa menang. Ya, pasti kita bersyukur ya bisa menang hari ini. Tapi saya rasa permainan Fajarian hari ini juga cukup bagus. Cuma ya sedikit kesalahan aja di set ketiga gitu aja. Kemudian mungkin dari Fajarian kalian bagaimana permainannya tadi? Ya, apalagi permainan ini ya, senior kita ini apalagi set ketiga kita kalah sabar, kalah berani atau poin-poin kritis kayak tadi. Jadi mereka berani apa ya, berani spekulasi, cerdik sih. Jadi kita emang benar-benar kalah. Oke, terima kasih. Untuk media silakan dari ada yang mau ingin bertanya. Apa yang terjadi sih pas di mana dalam konteks itu ya di 14-12 ya di kalian masuk ya mereka apa ya, lebih berani aja sih tadi di pas sudah 14-12, tapi mereka lebih berani, terus nggak gampang mati sendiri, terus juga lebih cerdik aja sih di terakhir-terakhirnya kita kalah. Pas tadi sempat kena colong datar itu, nah itu poin-poin yang apa ya, krusial. Pas sudah 14 sama, terus akhirnya langsung 16-14, 17-14, ya hilangnya cepat gitu aja, nggak pakai ready gitu. Ya sangat disayangkan di situ. Ada lagi? untuk pelajar wakil ada tekanan khusus kan nih, karena kan lawannya senior nih, jadi rasa main itu rada kurang atau segan. Ya, kalau lawan, kalau kita maksudnya di lapangan ya isu aja ya. Saya tadi juga nyolong servis data ya, servis data aja ya, meskipun ke teman sekamar gitu kan. Tapi kalau di lapangan ya kita nggak ada ini ya, pokoknya kita fight aja sih gitu aja. Ada lagi? Silakan. Saran Ahsan Hendra buat Fajarian gimana untuk kedepannya? Terus buat kedua pasang pemain kan, kalau sesama Indonesia kan nggak ditemani semua pelatih, itu pengaruhnya gimana? Maksudnya apakah menjadi suatu keuntungan atau seperti apa? Ya mungkin buat mereka ya jauh ini sih udah cukup baik ya, tapi emang harus paling ingatin harus di poin-poin krusialnya itu ya. Jadi mereka sekali kadang-kadang hilang satu poin terus biasanya banyak beruntun, dan mereka harus tahu bagaimana caranya untuk bangkit lagi dan harus menstop kesalahan-kesalahan itu sih. Nah, mungkin itu dari saya rasa juga dengan banyaknya bertanding mereka akan mendapat pengalaman itu dan akan berubah secara otomatis saya rasa. Kalau masalah nggak ditemani pelatih sama sesama Indonesia sih itu ada bagusnya juga Pak. Jadi kita bisa saling istilahnya kasih masukan ke partner masing-masing ya. Jadi kita bisa rundingan mau mainnya gimana, taktiknya gimana, itu bagusnya sih. Kita belajar mikir juga. Oke, ada keuntungan dari pelatih? Ya, keuntungan dari pelatih kadang-kadang kita masih apa ya, kalau lagi blank gitu kan, kalau ada yang teman di belakang maksudnya meskipun siapa yang penting ada ngingetin gitu kan, ngingetin. Mungkin nggak, kalau keuntungannya kita juga ada yang bilang kita harus berpikir sendiri, karena kan kalau ketemu sesama kan pasti sering juga, jadi kita harus belajar berpikir sendiri gitu kan. Tapi ya kalau kerugiannya kita kadang-kadang lagi blank, dua-duanya lagi blank, gak ada yang ngingetin sih ya. ada lagi? Ya. Belum main. Nggak boleh
didahulukan. Ya, amin. Ya kita mau lawan siapapun besok ya istilahnya maksimal lah ya. Besok kan udah sekali lagi main ya udah kita siap aja siapapun lawan. Mungkin persiapannya banyak istirahat dulu ya, pulih kondisi, istirahat yang cukup. Apakah masih ada pertanyaan?